Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dan pendengar di seluruh Nusantara. Jumpa kembali dengan Jagat Horor dalam kisah yang berjudul Kisah Mistis Gempa Jogja. Nah, kalian pasti masih ingat akan gempa di Bantul 2006 kan? Nah, ini ada cerita kisah-kisah horor sebelum terjadi gempa. Cerita dari kiriman Mas Prasojo. Selamat menikmati. Cerita dimulai dari sekarang. Yang namanya hidup, jodoh, rezeki, dan mati adalah rahasia ilahi. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar dan pasrah atas kehendak Tuhan yang Maha Kuasa. Manusia tidak bisa menolaknya ataupun mendahului kehendaknya. Namun, di luar semua itu, manusia dapat merubahnya dengan amal kebaikan. Diberikan petunjuk dan hidayah atas kehendak Tuhan yang sudah diperlihatkan melalui tanda-tandanya alam. Sebagaimana ujian manusia melalui bencana alam yang akan terjadi, sebagaimana kisah yang akan diceritakan bisa membuat bulu kuduk merinding, namun semoga bisa diambil pelajaran dari semua peristiwa yang terjadi. Terkadang melalui petunjuk-petunjuk gaib yang di luar nalar manusia ini, namun bisa menyelamatkan beberapa orang yang akhirnya menjadi saksi peristiwa itu. Sudah menjadi kepastian Tuhan, sehingga mereka masih diberikan umur panjang untuk menceritakan apa yang dialaminya sendiri. Sebagaimana yang dialami oleh Bapak Prasojo, salah satu penduduk yang tinggal tidak jauh dari Parangtritis. Sehari sebelum terjadi gempa, Pak Prasojo selalu ingin tidur di bangku teras depan rumahnya. Entah kenapa hatinya merasakan kegelisahan yang tidak tahu penyebabnya. Sudah berapa hari ini dia merasa ingin tidur di depan rumah terus, seperti merasakan akan terjadi peristiwa yang aneh, dan hatinya ini pun tidak merasa tenang kawan. Malam yang dingin tidak membuat dia bisa tidur nyenyak. Beberapa kali keluar masuk rumah dan melihat anak dan istrinya yang tertidur sangat pulas. Terdengar suara kipas yang sudah usang dari kamar istrinya. Krek, 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 begitulah bunyinya. Menambah rasa seram malam itu, ditambah hawa yang sangat dingin yang menusuk-nusuk tulang. Sedangkan terdengar dari kamar mertuanya radio siaran wayang kulit yang mengisahkan cerita Semar bangun kayangan. Sambil tidur melingkar berselimut sarung, matanya menatap jalanan yang sepi dan suram dan hitam kelam itu, sahabatku. Baru hendak menutup mata untuk terpejam, telinga Pak Prasojo mendengar suara berisik, dan dari kejauhan di bawah sinar lampu neon jalan terlihat banyak orang berjalan terburu-buru ke utara. Yang menjadikan aneh untuk Pak Prasojo, segerombolan orang itu berbusana Jawa zaman dahulu ini, sahabat.
para lelaki bertelanjang dada dengan ikat kepala, rambutnya yang panjang semua, dan para wanita berjarik sampai di dada. Pokoknya berbeda dengan orang-orang umumnya, kawan-kawan. Orang itu seperti ketakutan dan panik seperti semut kejatuhan api, berteriak-teriak ke sana ke sini, dan suaranya ramai seperti di pasar. Sahabatku, tahu kan suasana pasar gimana? Ya, begitulah yang dilihat Pak Prasojo malam itu. Orang-orang itu berlarian sambil menunjuk-nunjuk ke laut selatan, kemudian hilang di tikungan jalan di kebun bambu depan rumah Pak Prasojo. Pak Prasojo memang sejatinya ini pemberani orangnya, kawan-kawan. Selalu bergadang malam dan tidak takut apapun. Merasakan semua ini adalah pertanda, namun dia belum tahu apa itu sebenarnya. Hatinya berbisik, sepertinya akan terjadi sesuatu ini. Kok para dedemit dan setan pada ketakutan turun gunung, berlarian menghindar. Sampai subuh menjelang, Pak Prasojo ini tidak bisa tidur dan masih memikirkan kejadian tadi malam yang belum memenuhi jawaban. Kejadian lain juga menimpa Ibu Sulastri, tinggal di daerah Emogiri, yang mengalami hal-hal mistis juga yang di luar nalar. Malam itu entah kenapa ayam-ayamnya pada berkotek, berisik gitu loh kawan, dan sapi-sapinya pada berisik semua, pada wah wah. Nah, takut ada maling yang datang ke kandangnya, Bu Sulastri kemudian keluar membawa senter dan juga membawa pentungan untuk melihat kandangnya itu. Baru sampai di samping rumahnya ini kawan, Bu Sulastri mendengar suara tangisan yang menyayat hati. Mak Der, mak ser gitu hatinya. Hatinya bergetar, badannya merinding semua. Malam yang dingin dan terasa seram membuat Bu Sulastri dia mematung sebentar sambil memastikan suara tangisan yang timbul dan hilang itu. Kemudian berjalan lagi, mungkin itu tetangganya. Walaupun rasa takut menjalar di hatinya, namun rasa penasaran dan gelisah dengan sapi-sapinya membuat Bu Sulastri memantapkan hati untuk ke kandangnya di belakang rumah ini, kawanku. Celinguk melihat sekitar, terlihat sapi-sapinya masih utuh. Terdengar kembali, kawan-kawan, tangisan itu semakin keras yang seketika bikin ciut nyali dan perasaan Bu Sulastri saat itu. Dengan rasa penasarannya, Bu Sulastri mencari arah sumber suara itu. Dikelilinginya kandangnya itu untuk mencari, namun tidak terlihat batang hidungnya. Dicari ke timur, suaranya ada di selatan. Disamperin ke selatan, hilang ke utara. Dan begitulah, selalu pindah-pindah, bagai mengejek Bu Sulastri. Merasa dipermainkan, akhirnya Bu Sulastri merasa capek sendiri. Dengan rasa jengkelnya dan dicampur dengan rasa takut, Bu Sulastri ini berteriak, "Terserah, mau nangis seharian silakan, aku tidak peduli." Akan tetapi
bukannya hilang suara tangisan itu, malah tambah besar dan kenceng dan menakutkan ini kawan-kawan. Dan yang tadinya hanya satu suara tangisan kini menjadi lebih banyak, seperti orang yang ditinggal mati keluarganya, mengiris hati dan pilu. Mendengar suara yang menjadi-jadi itu, Bu Sulastri semakin merinding dan takut bukan kepalang. Kemudian larilah ini Bu Sulastri ke dalam rumah dengan rasa panik dan rasa takut yang mengguncang jiwanya. Dan masih sempat-sempatnya Bu Sulastri ini berteriak kepada suara tangisan itu di depan pintu, "Silahkan menangis yang keras sampai pagi, tidak apa-apa, tapi jangan ambil sapi-sapiku ya." Itulah teriakan Bu Sulastri, langsung masuk dan menutup pintu. Di lain tempat juga terjadi hal-hal gaib yang menimpa seseorang yang sama, yang bernama Bapak Slamet. Bapak Slamet menceritakan, kira-kira jam 2 pagi dini hari dia ini terbangun dari tidurnya karena merasa terganggu dengan suara-suara orang-orang berlari, lari-larian, ribut pokoknya, seperti lagi mengejar maling. Dan kemudian Pak Slamet bangun dari kasurnya, ingin keluar ke halaman rumah. Ketika sudah sampai di halaman, Pak Slamet begitu kaget. Banyak orang yang berlarian, tapi bukan penduduk desanya. Dan wajahnya teman-teman tidak terlihat karena ketutupan kaos yang dinaikkan ke kepala. Kalian tahu kalau pemain bola habis memasukkan bola ke gawang, kaosnya kan dinaikkan di kepala, begitu kan? Nah, begitu. Melihat keadaan yang menakutkan itu, segera Pak Slamet masuk ke dalam rumah untuk mengambil parangnya yang pada saat itu tergantung di ruang tamu. Kemudian keluar kembali dan mendekati orang-orang yang berlarian bergerombol itu. Seketika dadanya Pak Slamet seperti dihantam godam palu dan hatinya berdesir. Mundur selangkah demi selangkah, mundur lagi, karena Pak Slamet ini melihat orang-orang itu tidak menginjakkan kaki di tanah kawan-kawan. Keringat sebesar jagung langsung menetes dari dahinya Pak Slamet yang pada malam itu sebenarnya dingin sekali. Mereka terlihat hanya dari lutut sampai ke atas, dan telapak kakinya tidak terlihat sama sekali. Seketika Pak Slamet berteriak kepada segerombolan orang-orang itu, "Dasar setan kurang ajar, mengganggu orang tidur saja, berlarian tidak karuan, mau pada kemana kalian? Setan tak enak pangan," ujar Pak Slamet waktu itu sambil melihat lelembut itu semakin jauh dan jauh dan jauh, kemudian menghilang. Pak Slamet hanya duduk terpekur di teras rumahnya. Keesokan harinya, pada tanggal 27 Mei tahun 2006, kira-kira sekitar jam 5:30, Bantul diguncang gempa sebesar 5,9 skala Richter. Suara jeritan dan tangisan dari warga, baik nenek, anak kecil, tua dan muda, di mana-mana terdengar suara menyayat hati. Gempa ini memakan korban 5.700 jiwa, puluhan ribu terluka, sedangkan Pak Prasojo kehilangan kedua mertuanya, dan Pak Slamet kehilangan istri dan anaknya tercinta. Sedangkan Bu Sulastri selamat dari gempa dahsyat itu, namun harus kehilangan rumah dan ternaknya.
Semua orang merasakan ketakutan dan trauma yang mendalam. Bumi waktu itu seperti pohon lombok yang digoyang-goyang, rontok semua. Pada berlarian tunggang langgang menyelamatkan diri waktu itu, dan semuanya persis apa yang dialami Pak Prasojo dan Pak Slamet pada malam sebelum terjadinya gempa. Semoga yang meninggal diterima segala amalnya dan diampuni segala dosanya, dan yang diberikan keselamatan selalu tabah dan dikuatkan imannya. Selesai. Demikianlah kisah horor kali ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat bagi sahabatku semua. Saya beserta jajaran direksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalam.